Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Summa qala Babu afatil kasbi wal hadari anil harami. Bermula ini bab yang menjelaskan hati-hati dalam berusaha dan menjauhkan diri dari yang haram. Dari Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, jika kalian mau, sungguh aku bersumpah bahwa pedagang itu, pengusaha itu fajir, artinya tidak jujur. Fajir, penipu, tidak jujur. Apakah semua pedagang begitu? Tentu pertanyaan itu tidak perlu dimajukan. Kenyataan tidak memastikan itu. Jadi maksud Rasulullah di sini hati-hati, ya. Qatadah mengatakan Rasulullah pernah bersabda, aku heran terhadap pengusaha, pedagang, bisnismen, bagaimana dia bisa lepas daripada hukuman Allah Ta'ala. Kalau siang dia bersumpah, pada malam hari dia enak-enak menghitung keuntungan dagangnya. Jika perdagangan itu, bisnis itu dilakukan dengan cara yang culas. Dari Nasar bin Yahya, dia mengatakan, sampai kabar kepada kami dari para ulama ada mengatakan bahwa agama ini tidak akan bisa tegak, kehidupan dunia tidak akan bisa makmur kecuali ada 4 unsur, yaitu cerdik cendikia, orang alim. Kalau dalam Islam ini ulama yang meneruskan kerja para nabi, para rasul, yaitu mereka mengurus manusia agar manusia tetap dalam kesadaran dia adalah hamba Allah Ta'ala. Kemudian penguasa, kemudian tentara, dan pengusaha. Syabul Samarkandi mengatakan, aku mendengar sebahagian orang-orang asketis yang hidupnya itu zuhud sederhana menafsirkan ungkapan ini begini. Adapun penguasa, merekalah perawat, pemelihara, pelindung manusia. Sementara cerdik cendikia, tentu dalam hal ini adalah yang sudah saya sebutkan di atas tadi, merekalah pewaris para nabi, yang mereka menunjuki manusia agar seluruh hidup mereka bernilai dan tertuju kepada akhirat, sehingga manusia mencontoh mereka. Sementara tentara, mereka adalah tentara Allah Ta'ala di muka bumi, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir, ya. Nah, ini mereka memerangi kufar, memerangi orang-orang kafir, dan berkeras tentu, ya, dalam peperangan itu inginnya kita menang, mereka kalah, dan memberikan rasa aman, nyaman kepada orang Islam. Adapun pengusaha, mereka lah orang-orang kepercayaan Allah Ta'ala, limaslahatil khalqi, demi kebaikan manusia, kebaikan masyarakat, maslahat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maslahat itu keperluan, jadi untuk memenuhi keperluan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Kemudian dia mengatakan, maksudnya Syihabul Samarkandi mengatakan, apa jadinya jika penguasa berubah menjadi serigala? Maka siapa yang dapat menjaga domba? Apa jadinya kalau ulama itu mengabaikan ilmu yang Allah amanahkan kepada mereka, malah mereka sibuk berebut dan menikmati kehidupan dunia? Maka siapa lagi lah yang menjadi suri tauladan bagi manusia? Tentara, apabila mereka raqibul fakhr wal khuyala, mereka sombong dan malah serakah,
maka kapan lagi mereka dapat mengalahkan musuh? Sementara pengusaha kalau berkhianat dalam bisnisnya, bagaimana manusia bisa merasa aman dalam kehidupan? Sebab ekonomi itu di tangan pengusaha. Kalau ekonomi di tangan pengusaha, sedangkan pengusahanya dalam berbisnis itu berkhianat, melakukan aksi tipu-tipu, maka macam mana masyarakat bisa merasakan keamanan, ketenangan terkait finansial? Karena finansial kalau aman dia, insya Allah yang lain pun boleh lancar. Sebahagian orang cerdik cendekia mengatakan, kalau bisnismen atau pebisnis lah ya, tidak mesti bisnismen, kan ada juga businesswoman. Kalau pebisnis tidak memiliki tiga ketentuan berikut ini, ya, maka dia akan merana nanti di dunia maupun di akhirat. Pada saatnya dia akan merana nanti di dunia maupun di akhirat. Pertama adalah lidahnya mesti terpelihara, terjaga dari tipu, dari omong kosong, dan sumpah. Tentu maksudnya sumpah palsu. Jadi lidah itu jangan tipu, jangan omong kosong, jangan sumpah. Kemudian pikirannya mesti bersih. Ya, pikirannya mesti bersih dari licik, khianat, dan dengki. Kemudian jiwanya masih terpelihara untuk tiga hal: mengerjakan sholat Jumat dan berjamaah. Kedua, menuntut ilmu di sebahagian waktu dia dan mengusahakan keredaan Allah Ta'ala. Nah, bukan ghairihi selain Allah, bukan kerelaan Allah Ta'ala. Dari Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, pebisnis jika dia tidak mengerti hukum agama, irtatama fi riba, dia akan tenggelam di dalam riba. Kemudian Khalifah Ali ulang lagi, dia akan tenggelam di dalam riba. Kemudian dia akan tenggelam di dalam riba. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang tidak faham agama tidak boleh berbisnis di pasar-pasar kami. Nah, kalau Medan sebut pajak. Ya, dalam skala kecil, ya pedagang-pedagang eceran, jualan di pajak itu kecil-kecil, pedagang menengah, pedagang besar, pebisnis, kalau nggak mengerti agama, tidak kami bolehkan. Menunjukkan agama itu juga terlibat, bukan hanya urusan akhirat, dalam memakmurkan dunia secara khususnya lagi ini dalam hal ini adalah persoalan ekonomi, ya, transaksi. Jadi terlibat. Ya, ini kata Khalifah Umar yang nggak ngerti agama. Maka agama itu menjadi penting menjelaskan kepada kita bagaimana berbisnis. Syekh Syafi'i Ansari mengatakan, jangan terpesona kalian melihat pakaian orang-orang yang berada di pasar, di pajak. Karena di balik pakaian mereka itu ada serigala. Nah, ini maksudnya mewaspada, ya. Dan pebisnis pun mau hati-hati, jangan menjadi serigala. Sampai-sampai Syekh Sufyan Tsauri mengatakan, hati-hati terhadap tetangga yang kaya. Nah, ini hati-hati terhadap tetangga yang kaya. Maksudnya tentu kaya yang nggak benar, ya. Oh, kaya yang soleh apa? Tentu kita tidak berhati-hati, ya. Semua kita kawani malahan. Kemudian pembaca Al-Quran yang ada di pasar-pasar. Nah, jadi seakan-akan dia menjual ayat Al-Quran itu dan ulama penguasa. Nah, ini mau berhati-hati. Dari Syekh Muhammad bin Abi Shimal, beliau mengatakan, sekali waktu beliau masuk ke pasar. Sampai di pasar beliau, ya boleh dikata macam sekarang, macam pakai megaphone, ya, menyampaikan sesuatu. Hei, orang-orang yang ada di pasar ini, pasar kalian ini rugi, jualan kalian itu rusak, tetangga kalian itu dengki. Kalau beginilah kalian hidup, maka ibarat kata tempat kembali kalian adalah neraka. Hidup yang seperti ini bagaikan hidup dalam neraka. Bisnis hancur, jual beli hancur. Nah, karena di pasar tidak mesti hanya jual beli, ya. Tindakan tipu menipu pun ada di situ. Maka disebut lagi oleh beliau di sini bisnis atau jual beli itu rusak.
dan tetangga kalian dengki. Kalau begini hidup kita di sisi ekonomi, kacau balau, di kehidupan hari-hari dengan tetangga pun tidak nyaman, itu bagaikan kalian kembali ke neraka. Panas ya, panas ini maksud beliau, ya, yang saya pahami. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan usaha halal itu lebih berat dari memindahkan satu bukit ke bukit yang lain. Artinya perlukan usaha yang cukup serius untuk mengusahakan yang halal itu. Bukan yang halal itu tidak ada. Mustahil kan Allah Ta'ala suruh kita mencari yang halal. Tentu yang halal itu banyak. Masalah kecenderungan jiwa kita kadang-kadang itu lebih mau yang mudah, yang cepat, biar haram. Enggak apa-apa. Di sini maksud beliau. Jadi sulitnya kita untuk jujur kepada diri sendiri dalam mengusahakan yang halal itu asyaddu lebih berat daripada memindahkan satu bukit dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Yunus bin Ubaid beliau mengatakan, tidaklah ada sesuatu sekarang ini yang aku ketahui lebih sedikit daripada duit halal yang dinafkahkan. Kata beliau. Jadi kalau masa sekarang ini duit halal yang dinafkahkan itu sedikit sekali. Dan saudara yang kalau kita jumpa tenang nyaman kita bersama dia dalam urusan agama. Artinya kalau kita jumpa dia, kita salah dia ingatkan. Kalau kita tidak tahu, dia kasih tahu. Itu sedikit sekali sekarang ini. Dan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Kenyataannya tidak bertambah banyak orang, kecuali seperti yang kusebut di atas itu semakin sedikit. Duit semakin banyak, tapi mencari yang halal semakin sedikit. Manusia semakin banyak, tapi yang nyaman kita dengan dia semakin sedikit. Begitu seterusnya. Kalaulah kudapati 1 dirham saja yang halal, itu akan dapat kita gunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Jadi salah satu penyebab sakit adalah terhubung dengan yang haram, salah satunya. Seterusnya kata Muaz bin Jabal anhu, tidaklah manusia kecuali akan dihadapkan pada hari kiamat kepada Allah Ta'ala. Kakinya tetap di tempat itu sampai dia ditanya, disoal, diinterogasi terkait 4 hal. 1, tubuh dia. Terkait apa tubuh itu dia gunakan. Umur dia, terkait apa itu dihabiskan. Ilmu dia, bagaimana dia merealisasikan ilmu, melaksanakan ilmu, mempraktekkan ilmunya. Hartanya, dari mana dia peroleh, dan untuk apa dia gunakan. Sebagian orang cerdik cendia mengatakan orang munafik itu, apa saja yang dia ambil dari dunia, dia mengambilnya dengan serakah. Dan tidaklah dia menyimpan, menahan harta itu kecuali dalam penuh keraguan-raguan. Dia simpan harta itu penuh keraguan-raguan, penuh kecemasan. Kalau tahu orang saya punya begini, macam mana kalau diambil orang, dan seterusnya. Dan kalaupun dia mendonasikan harta itu, beria, tidak tulus. Sementara orang beriman yang punya mata hati yang jernih, yang tajam, dia mengambil dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Memang khauf artinya takut, artinya kehati-hatian supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan itu namanya zalim. Dan dia menahan harta itu dengan penuh rasa syukur bahwa inilah yang diperoleh, diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan dia mendonasikan, menginfakkan, memberikan nafkah diri dia, keluarga dia, orang lain, membantu orang lain, tulus karena Allah Ta'ala. Berkata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah Ta'ala, kepatuhan itu tersimpan di dalam berangkasnya Allah Ta'ala. Kuncinya adalah doa. Gigi-gerigi kunci itu adalah memakan yang halal. Dari Ibnu Syubrumah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, heran awak, kalau bahasa kita Medan ya, heran awak, nengok orang yang menjaga dirinya dari yang halal karena takut sakit.
Itu bukan salah, cuma herannya di sini. Macam mana dia tidak menjaga dirinya dari yang haram karena takut masuk ke dalam api, sama ada api dunia membuat hidup kita menjadi tidak nyaman atau api akhirat. Macam mana kok boleh? Heran juga saya nih. Kok bisa dia begitu? Ya. Ibnu Zubair meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah mengatakan, wahai manusia, kalian nggak akan mati kecuali setelah rezeki kalian habis. Karena itu jangan kalian menganggap rezeki itu datangnya kok lambat kali, jangan. Hati-hati kalian jangan melanggar hukum Allah Ta'ala. Bagus-bagus dalam berusaha. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kan petunjuk ini jelas, tegas, ringkas. Nggak ada rumit-rumitnya. Ya. Kemudian dari seorang cendikia, beliau menyampaikan kepada kita, dalam kaitan dengan berusaha manusia itu ada lima, bukan tiga, lima model. Satu, orang yang memandang rezeki itu dari Allah Ta'ala. Orang yang memandang rezeki itu memang dari Allah Ta'ala. Satu. Kedua, orang yang memandang rezeki itu ya semata-mata usaha dia. Ini orang kafir. Ya, kafir nikmat. Takut-takutnya memang bisa jadi kafir akidah, keluar dari Islam. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang memandang memang rezeki itu dari Allah Ta'ala sekaligus dari usaha dia. Ini orang yang menduakan Allah Ta'ala. Dan dia tidak pasti apakah Allah akan memberinya rezeki atau tidak. Berarti dia munafik yang penuh keraguan. Ya. Yang keempat, orang yang memandang rezeki itu ada dari Allah Ta'ala. Yang dari Allah Ta'ala. Tetapi dia melakukan perbuatan durhaka kepada Allah demi usahanya itu. Dan dia tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan usahanya itu. Dia orang fasik. Yang kelima, orang yang memandang rezeki itu dari Allah. Dan dia melihat, memperhatikan bahwa usaha itu hanya sebab saja. Dan dia mengeluarkan hak harta tadi. Ya, kalau tadi saya sebut di atas hak Allah, hakikatnya begitu, hak harta ini secara kiasan. Dan dia tidak mendurhaki Allah sebab usahanya itu. Inilah mukmin sejati. Kemudian Zaid bin Arqam cerita, dia mengatakan Abu Bakar Siddiq punya pembantu, ya, karyawan yang setiap malam biasa membawa makanan kepada beliau. Khullah itu artinya hasil, yang hasil kerja dia. Ya, misalnya tadi luar suka dia ada lebih, ada hadiah, dia kasih kepada Khalifah Abu Bakar, itu biasa, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu biasanya tidak menikmati makanan yang dihidangkan itu kecuali dia bertanya, dari mana ini? Apa yang kau usahakan? Dari mana kau dapat? Biasa begitu. Tapi sekali waktu, satu malam, karyawannya itu membawa makanan, beliau langsung saja mengambil makanan itu dan mencicipinya sesuap tanpa bertanya. Melihat ini, karyawan tadi heran. Dia pun bertanya, Baginda, biasanya Tuan selalu bertanya kepada aku. Setiap malam kalau aku kasih begini, Tuan tanya. Tapi malam ini kenapa Tuan tidak bertanya kepada aku tentang makanan ini? Khalifah Abu Bakar, mak. Kalau cara kita. Cuma lagi lapar aku. Ya itulah yang bawa aku mau cepat-cepat makan makanan yang kau hidangkan ini. Coba kasih tahu aku, dari mana kau dapat ini? Oh gini, kata dia. Dulu aku pernah meruqyah orang pada masa jahiliyah. Mereka janji, kalau sembuh, dapatlah hadiah. Sekali waktu, memang hadiah itu belum dapat. Sekali waktu aku lihat mereka pesta. Kuingatkan mereka janji itu. Mereka pun kasih, inilah makanannya. Ya, Khalifah Abu Bakar pun mengucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun berusaha memuntahkannya. Diusahakan, kabada jahada sama. Diusahakannya memuntahkan suapan itu dari perutnya. Tak sanggup dia sampai mukanya merah padam. Kalau bahasa terjemahannya hijau hitam, maksudnya merah padam. Tak sanggup juga ketika orang-orang melihat beliau, apa yang dia usahakan itu tadi, ya, mu'alajah itu mengobati, artinya apa yang beliau usahakan untuk mengeluarkan itu, mereka bilang, Baginda minum saja dulu. Coba minum.
Nah, maka bi'asin min ma'asin itu teko besar. Dikasihlah beliau teko besar berisi air, beliau pun minum, muntahlah dia. Begitulah terus beliau berusaha sehingga mengeluarkan semua isi perutnya yang berasal dari makanan tadi. Mereka tanya, hanya karena ini saja, sesuap ini. Dia mengatakan, Khalifah Bakar mengatakan, aku pernah dengar Rasulullah, Allah Ta'ala mengharamkan surga dimasuki oleh orang yang makan dan ditumbuhkan dengan yang haram. Jadi beliau memandang hasil ruqyah itu haram. Pada saat itu mungkin belum ada penjelasan dari Rasulullah terkait hal itu. Ya, Syekh Bulis As-Samarkandi mengatakan, siapa yang mengusahakan, siapa yang ingin usahanya halal, betul halal mudah-mudahan, perhatikan yang 5 ini. 1. Jangan menunda sikit pun kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu hanya karena berusaha. Kewajiban apapun. Tentu dalam kaitan berusaha, ikuti penjelasan agama yang terkait dengan usaha itu. Yang biasa kalau kita belajar namanya fikih muamalah. Ya, terkait dengan usaha itu. Tentu yang lain-lain, ya penuhi juga, jangan lupa. Dan jangan kurangi. Jangan kurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Ta'ala itu. Yang kedua, jangan sakiti orang karena kau berusaha. Demi usahamu ini, inilah usahamu, inilah untuk kehidupanmu, kau sakiti orang, jangan. Kemudian hendaklah dia bertekad, berniat. Usahanya itu ditujukannya untuk menjaga harga dirinya, menjaga harga diri keluarganya. Jangan ditujukan untuk mengumpul dan memperbanyak harta. Pelan tapi pasti orang ini nanti akan melakukan perbuatan yang haram, akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk merugikan dirinya sendiri. Itu jaga diri. Yang keempat, jangan korbankan diri dalam berusaha itu. Maksudnya begini, gunakan waktu juga untuk istirahat. Jangan habis-habis di situ saja. Nanti kau rugi secara fisik, pikiran rugi. Berusaha tetap, tapi jangan mati-matian dalam pengertian merugikan diri. Ya, jadi tidak memaksakan diri. Kalau orang Jawa sebut jangan ngoyo, jangan terlalu ngoyo. Begitu ya. Yang kelima, yakinilah bahwa rezeki itu datang bukan sebab usahanya, itu dari Allah Ta'ala saja. Sedangkan usaha itu hanya sarana saja, jadi bukan sarana itu yang mendatangkan rezeki. Ya, seperti itu. Kalau nggak nanti susah. Kalau 5-5 ini kalian penuhi, kata Syekh boleh samarkan, insya Allah kalian dapat rezeki yang halal. Itu petunjuk beliau. Kemudian diriwayatkan dari Nabi, siapa yang mengusahakan harta dari yang haram, maksam dosa. Kemudian dia bersedekah, atau menyambungkan tali kasih sayang, atau dia donasikan itu untuk berperang di jalan Allah. Semua itu akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Nggak habis. Itu. So, lil wasaili hukmul maqasidi. Untuk sarana, tetapkan hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, sarananya mesti baik. Ya, ini sarananya saja sudah salah, yaitu usaha yang haram. Untuk tujuan yang baik tidak berlaku. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, Allah tidak menerima ibadah haji seseorang, umrohnya, berperang di jalan Allahnya, donasinya, dia merdekakan orang, dia menafkahkan, membelanjakan hartanya, tidak akan diterima itu. Kalau itu berasal dari riba, sogok, terserahlah apa namanya, sogok kah, suap kah, uang pelicin, uang kasih sayang, uang rokok, khianat, licik, atau mencuri. Kemudian beliau mengatakan 5 dengan 5. Inilah nih, kan 5 dengan 5. Haji, umroh, jihad, sedekah. Ini kalau ditengok di sini 6, padahal ini 5 ya. Haji umroh 1, jihad 2, sedekah 3, iktak memerdekakan orang lain ya dari kesulitan hidup. Karena kalau dulu iktak ini memerdekakan hamba, memerdekakan budak.
Sekarang nggak ada lagi. Jadi bisa kita maknai memerdekakan orang dari kesulitan hidup dia. 4, nafkah. 5. 5 dengan 5. Kalau itu dengan riba, dengan riswah, dengan khianat, dengan ghulul, licik, sarakah, curi, Allah tak terima. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud ta'ala anhu beliau mengatakan, Nabi mengatakan, tidaklah seorang yang mengusahakan mendapat harta yang haram, baik haram hartanya maupun haram caranya, kemudian dia bersedekah dan diberi pahala. Tidak, dia tak akan diberi pahala. Dia tidak akan diberi upah, dia tidak akan diberi gaji, dia tidak akan diberi anugerah oleh Allah. Tidak pula dia menafkahkannya untuk dirinya, keluarganya, orang lain, kemudian diberi berkat. Tidak akan. Tidak akan. Wala yatrukuhu. Dia meninggalkannya sebagai warisan, kecuali ya, yang zahirnya nampak kebaikan-kebaikan. Itu akan menambah dalam berat dan lama dia dalam penghukuman di dalam api. Api duniakah maupun api akhirat. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menghapus yang buruk dengan yang buruk. Tetapi yang baik itulah akan menghapus yang buruk. Nah, yang baik inilah akan menghapus yang buruk. Buruk tidak mungkin membersihkan yang buruk. Air kotor tidak akan dapat membersihkan lantai yang kotor. Syekh Hasan Basri mengatakan, harta itu inamal madu malun jalibun. Harta itu harta yang kita peroleh, kita usahakan. Jalib itu kita ambil. Nah, tapi selalu diterjemahkan ini, yang hal ini dikatakan harta itu diambil dari tempat lain. Artinya di sini ada dorongan kita berusaha. Pebisnis yang paling jahat di antara kalian adalah yang dia tinggal bersama kalian, di tengah-tengah kalian. Tapi dia suka bertengkar kepada kalian. Akibatnya kalian pun bertengkar kepada dia. Itu ya. Dia suka menentang kalian. Kalian pun akhirnya menentang dia, mereka, dan mereka pun menentang kalian. Ini pedagang pebisnis yang paling tidak bagus. Maknanya bahwa tidak jujur. Sebab kalau jujur dalam berusaha, orang pun senang. Nabi pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Yaitu seorang yang mandiri. Dia berusaha dengan usahanya sendiri. Dan setiap transaksi yang baik. Apa yang dimaksud transaksi yang baik? Syabulid As-Samarkandi mengatakan yang di dalamnya tidak campur halal haram dan di dalamnya tidak ada khianat, tipu, menipu. Pembeli sudah percaya begini, ternyata penjual tidak jujur. Penjual telah bertindak jujur, ternyata pembeli tidak jujur. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya sahih. Dari Qatadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ada dibilang orang begini, pebisnis yang jujur itu nanti di akhirat akan berada di dalam naungan Allah Ta'ala. Biasa disebut arash. Apapun arash itulah ya, berada di bawah naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya, ini disebut oleh Al-Asbahani, ini biasa disebut Al-Asbahani di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ya, baik. Meskipun dinyatakan ini sebagai dhaif, ya, tapi apapun itu, kejujuran dalam bisnis itu hal yang utama. Sampai sini dulu, akan datang kaji kita keutamaan memberi makan kepada orang lain dan berperilaku baik. Disebut memberi makan karena itulah kebutuhan primer. Meskipun ada sandang, pangan, papan, tapi sandang, pangan, papan, tapi papan inilah yang primer dari sekian banyak yang primer itu. Sandang primer, pangan primer, papan primer. Maksudnya sandang menutup tubuh, pangan untuk kebutuhan makan kita, papan artinya tempat kita berlindung. Walaupun ini primer, tapi pangan primer. Itu akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.